الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan bercerita dan sharing tentang pengalaman saya ketika menghadiri acara sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia pada tanggal 24 Juli 2020. Dan bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Hagia Sophia dan sejarahnya, teman-teman bisa lihat video aku ketika mengunjungi Hagia Sophia sebelum menjadi masjid di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita berada di Komplek Hagia Sophia. Tepat di belakang saya terdapat sebuah bangunan yang kokoh dan penuh dengan sejarah. Iya, Hagia Sophia. Bangunan yang dibangun pada tahun 532 Masehi dan rampung pada tahun 537 Masehi. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja, bangunan ini berhasil menjadi gereja ortodoks terbesar pada zamannya. Yang kala itu, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, atau yang sering disebut dengan The New Rome. Kemudian pada tahun 1453 ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dan berhasil membenarkan bisyarah Rasulullah SAW, bangunan ini dialihfungsikan menjadi masjid. Ya, hingga pada tahun 1924 ketika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, bangunan ini dialihfungsikan menjadi museum hingga saat ini. Oke, dan teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwasannya Hagia Sophia memiliki 2 tingkat ya di sini. Dan ketika awal masa pembangunannya, Hagia Sophia belum memiliki 4 menara, yang dimana 4 menara tersebut merupakan tambahan arsitektur dari Kesultanan Utsmaniyah. Oke, jadi begitu singkat ulasan sejarah mengenai Hagia Sophia. Dan sekarang saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya ketika kemarin menghadiri acara sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia. Jadi singkat ceritanya tuh pada tanggal 23 Juli tahun 2020, H-1 sebelum pelaksanaan sholat Jumat, aku dan temanku dari Tajikistan sudah membuat janji bahwasanya kita akan menghadiri pada pelaksanaan sholat Jumat perdana di Hagia Sophia. Tetapi pada malam harinya, H-1 sebelum tanggal 24, aku mendapati foto bahwasannya Komplek Hagia Sophia sudah ramai oleh pengunjung, yang dimana mereka bermalam untuk mendapatkan sholat Jumat di dalam Hagia Sophia. Akhirnya aku dan temanku menghubungi dan kita memutuskan untuk berangkat pada malam itu juga. This train goes to Yenikapı. Oke, sesampainya kita di Aksaray, yaitu salah satu kota, salah satu distrik di Istanbul, kami memutuskan untuk jalan kaki karena tidak ada akses tramway menuju Kompleks Sultan Ahmed. Akhirnya kami memutuskan jalan kaki di tengah malam kota Istanbul. Teman-teman sekalian, sekarang kita teman-teman sekalian, sekarang kita akan menuju Hagia Sophia bersama teman saya Muhammad Samsudin min Tajikistan. Ikuti terus bersama kami. Fakot ila Bayazid. Hal turid ila Bayazid? لا Hah? أنا مش 60 يكفي. 60.
انظر أخي، من هنا بدأ التدبيرات. نعم صح بدأ. Lihat dari sana udah ada bis buat jaga-jaga. Guys, sekarang kita jalan di tengah malam ya, di kota Istanbul, tengah malam menuju Hagia Sophia, dan beginilah suasananya. Dan sesampainya kita di daerah Chamberlain, kami mendapati orang-orang yang sedang berkumpul, dan ternyata mereka adalah yang tadinya bermukim dan bermalam di daerah Komplek Hagia Sophia. Dikarenakan pada malam tersebut daerah Komplek Hagia Sophia harus disterilisasikan dan mereka dipukul mundur hingga daerah Chamberlain, sehingga kami memutuskan untuk bermalam di dekat masjid di daerah Chamberlain. Ama şeyde de hani bu Yeni Kapı mitinglerinde de su koymuşlardı yani. Su olur da işte geceden de hazır. Çünkü milletin geceden geleceği belliydi. Geceden geleceği belliydi. Bir de ilerleyen saatlerde daha çok gelecekler yani. Mesela 6'dan sonra. Tabii. Metro çalışmaya başlayacak, otobüsler. Kimse saat 9-10'u beklemiyor. So pada pagi harinya tuh aku langsung keluar masjid setelah melaksanakan sholat subuh. Kemudian aku mendapati banyak sekali orang-orang yang terus berdatangan menuju Hagia Sophia, dan tidak sedikit dari semua kalangan begitu antusias menyambut hari tersebut. Tidak anak-anak, kemudian perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak maupun yang sudah berumur, mereka tetap antusias untuk menghadiri acara sholat Jumat perdana di Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah berada di Chamberlain, dan tepat di belakang saya banyak sekumpulan orang yang sedang menunggu untuk dibuka akses dari jalan dari Chamberlain menuju Kompleks Sultan Ahmed. Kita bisa lihat. Şeyden gelemiyorlar. Güzel komplara uzun menzilli böyle Çanakkale'nin dışında. Ortadan mı gitsek? Daha mı? Gema takbir, tahmid, dan tahlil serta salawat kepada Rasulullah SAW terus dilangitkan, mengungkapkan kegembiraan masyarakat menyambut hari yang dinanti-nanti selama 86 tahun. Dan kala itu tuh aku melihat ada orang yang bawa bendera Turki Utsmani, ada orang yang membawa bendera suku Kai, yang dimana suku tersebut adalah suku nenek moyang bangsa Turki. Juga bendera Tauhid dan bendera Turki. Uzak abi uzak. Olsun bu kadar. Bak nerede direkt. Allah direkt.
Dan akhirnya setelah berjam-jam kita mengantri untuk mendapatkan posisi soft sholat, aku mendapati posisi di jalan tramway dekat dengan Masjid Hagia Sophia. Dan akhirnya sebelum sholat Jumat dimulai, kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran serta masyarakat terus bertakbir dan bertahmid, juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling merindingnya tuh ketika aku mendengar ayat Al-Quran dibacakan kembali di Masjid Hagia Sophia. Dan salah satu surat yang membuat aku merinding adalah surat Al-Ikhlas, yaitu kembali ditinggikannya tauhid Allah di rumah Allah yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Juga surat Al-Fath, surat yang sangat berkesan bagi hati kaum muslimin di dunia. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan akhirnya tidak lama Presiden Recep Tayyip Erdogan datang dan disambut meriah oleh masyarakat seraya mereka bersorak dan bertakbir. Dan ada hal yang paling menarik, bahwasannya pada sebelum sholat Jumat, Recep Tayyip Erdogan membacakan surat Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dan juga yang paling unik, biasanya kalau azan di daerah Istanbul itu ya muazin berada di dalam masjid, tetapi kali ini aku ngelihat muazinnya itu berdiri di atas menara yang itu loh. Jadi seakan-akan, wah Masya Allah, ini kita serasa dikembalikan ke masa lalu ya, zaman kekhalifahan Utsmaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır.
Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla akhirnya setelah sholat Jumat, aku tuh sebenarnya nggak ada niatan gitu ya memasuki Hagia Sophia, karena memang melihat kondisi sekitar Hagia Sophia pun yang sangat ramai dan sulit dan memungkinkan kita masuk ke dalam Hagia Sophia. Tetapi qadarullah, aku tuh waktu itu sama teman ikut rombongan gitu, kerumunan masyarakat, dan ternyata kerumunan tersebut adalah antrian menuju masuk Hagia Sophia. Dan sehingga aku sama temanku itu Muhammad Samsudin, kita masuklah ke dalam Hagia Sophia dan melihat Masjid Hagia Sophia yang dikembalikan. Dan di situ banyak sekali masyarakat yang sujud syukur dan bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengungkapkan kesenangan pada hari tersebut. Anne içeri girdin mi sen? Dur sen nereye kafana göre uçtun gittin ya? İçindesin de ikinci katta mı çıktın direkt? Tamam dur kapının eşiğinde bekle. Direkt Allahu Akbar, Allahu Ekber. Allahu Akbar. Sekarang kita sudah memasuki Hagia Sophia bersama teman saya Muhammad Tajikistan. Alhamdulillah, sorai takbir bergema dari ungkapan kegembiraan dari masyarakat muslim dunia. devam mı? Aç bakayım. Geç şöyle. Ayakkabılarını çıkaracağız ve içeri gireceğiz. Maşallah. Fazla bekleme yapmadan ilerliyoruz. Devam edelim, bekleme yapmayalım. Devam edelim. Yok şimdi kardeşim, kapıda beklemez, senin anlamı yok. Tam kapıda beklediğimiz zaman yolma oluyor lütfen. Oke, mungkin itu saja sharing dan cerita pengalamannya bersama aku, Abdul Hafiz, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.